Tangannya satu lagi. Bunuh diri Pak, sama kereta api tahun 2015. Kena rel, ditabrak kereta api. Kenapa mau bunuh diri? Bapak saya sama bapaknya. Sekarang kan Allah kasih masih hidup. Bertobat ya. Ini jenggotnya udah panjang, udah bagus. Sholat. Amin ya Allah, amin. Ya. Ya. Saya bisikin, Mer, kalau nanti ente nggak ketemu aneh di surga, tolong cari aneh di neraka. Itu nggak kuat aku. Hari ini menunya ini ala kadar ya, minta maaf. Cuman sambal otak-otak, sayur toge, sama tempe. Ya mudah-mudahan lah bisa masak sayur daging, amin. Daging sapi, ada rezekinya, amin ya Allah. Ya ambil sendiri, kira-kira bakal habis. Kalau bakal nggak habis ya janganlah banyak-banyak, tahu-tahu nanti kebuang. Kau bawa cahaya di dalam. Ambillah sayur banyak-banyak, nggak apa-apa. Sayurnya banyak banget. Air nggak ada. Nah, sehat ini sayur toge. Oke. Kalau bahasa sini sayur toge. Kalau bahasa Palembang sayur cambah. Iya, cambah lemaknya. Iya, kalau di Palembang cambah ini. Sayur cambah. Kalau di Jakarta sayur toge. Kalau Sunda, di Jakarta toge goreng. Kalau Sunda kacambah. Kalau di Jawa, di Sunda katanya kacambah. Kalau toge goreng? Kalau di Kalimantan. Toge goreng ya toge goreng. Cambah goreng kalau di Palembang. Nah, mungkin di daerah-daerah lain ada nih bahasa ada lagi, beda lagi. Kalau di Kalimantan apa namanya? Hah? Wajie. Wajie. Ya, bahasa. Sayur wajie. Wajie, wajie. Nah, silakan ngambil sendiri. Tempenya sehat. Ini sambal otak-otak ini. Enak loh sambal otak-otak. Saya suka. Nambah lagi lah ini tempe. Pak, Mila. Nambah lagi lauknya. Pokoknya harus banyak-banyak makan toge. Nah, saya suruh makan toge yang banyak. Biar ini. Lagi, Pak. Lagi dong. Banyak-banyak biar sehat. Hanya padamu ku kembali, hanya karenamu ku berjanji. Banyak-banyakin aja noh. Oh, sekali ngambil secentong. Mau secentong ya? Oh, penuh toge. Lagi? Udah. Ya. Siapa saja boleh makan, siapa saja boleh ikut bantu, siapa saja boleh berdonasi, siapa saja boleh. Mau dia agamanya Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, siapapun boleh makan. Rumah makan gratis ini juga tidak pernah membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun apa enggak. Dan juga kita sebelum mendirikan rumah makan gratis, sebelumnya sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dengan warga sekitar, terutama ya warung-warung ya. Jadi warung-warung yang ada di dekat rumah makan gratis, kita kunjungi, silaturahim, kita memberitahu bahwa maksud dan tujuan buka rumah makan gratis ini tidak ada niat sedikit pun untuk mematikan usaha dagangan tetangga-tetangga sekitar yang ada di dekat rumah makan gratis. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, ya bagaikan kita berada di dalam kapal. Sebesar apapun ombaknya, jangan pernah lompat dari kapal. Nah, itulah kita hidup ini bagaikan kita berada di atas kapal. Kapal kehidupan,
kapal rumah tangga, kapal bisnis, kapal sosial. Sebesar apapun ombaknya, jangan pernah lompat dari kapal. Banyak orang tuh berpikir singkat. Ketika ada masalah besar, dia lompat dari kapal. Padahal dia tahu masalah yang dihadapi sekarang ini tidak sebesar masalah ketika dia lompat dari kapal. Ketika dia lompat dari kapal, jaraknya sangat dekat dengan kematian. Seperti itu. Nah, jadi kita sabar, menahan diri, sabar, mendekatkan diri pada Allah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Mensedekahkan sebagian hartanya ke jalan Allah, Nina. Bapak, Assalamualaikum Bapak Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya minta maaf wabarakatuh. ya Pak Haji, Bapak Pak Haji ya. Minta mas sedekahnya boleh kalau Bapak Pak Haji. Boleh nggak Pak Haji? Beli makan nasi Bapak, beli makan nasi dan nasi Bapak, melau Bapak, boleh nggak Pak Haji? Udah makan belum? Belum. Makan ya? Nggak mau beli duitnya aja Pak, tapi mau beli padang Pak, di luar aja Bapak, luar aja Pak Haji. Saya udah ngantongin 2% pun. Ntar dulu. Duit aja Pak, coba duit aja Pak, duitnya aja Bapak. Mardian punya duit nggak? Tim konten kreator yang lagi video ini nih. Nah nih, nah, alhamdulillah. Jangan dilihat nominalnya. Semoga ini ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah. Ya. Amin ya Allah. Oke, siap. Ini kemana tangannya satu lagi? Pak bunuh diri Pak, Pak kereta api tahun 2015. Kena rel ditabrak kereta api. Innalillahi ya Allah. Begini Pak, Kenapa mau bunuh diri? Bapak saya kalau saya suka bapak saya, sama bapaknya benci bapak benci bapak saya. Sekarang kan Allah kasih masih hidup. Iya, Bapak, Pak. Bertobat ya. Iya, Bapak, Ini Pak. jenggotnya udah panjang, udah bagus. Iya, Bapak. Sholat. Amin ya Allah, amin. Ya. Ya. Tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi sekarang ini, pengen ngambil jalur yang singkat, nah, berpikirnya singkat, tanpa konsultasi, tanpa introspeksi, tanpa bermuhasabah, tanpa pikir panjang lagi, akhirnya ya itu bunuh diri. Ini barusan aja Allah langsung datangkan. Pernah nggak sih saat dana yang dibutuhkan untuk operasional itu kurang karena semisal sedekah dana dari donatur itu berkurang, itu pernah nggak sih? Itu Sering, nggak punya duit sama sekali ya sering. itu bagaimana mengakalinya aja? Jalan terus ada aja pertolongan Allah dengan cara-cara Allah. Saya pernah nggak punya duit sama sekali, 1% pun nggak punya duit. Tiba-tiba jam 8 pagi ada warung nasi Padang datang nasi ayam seember. Oh, ternyata cara Allah begini. Saya nggak punya duit 1% pun, nggak ada yang bantu, nggak ada yang sedekah, nggak ada yang nolongin. Tahu-tahu Allah datangkan warung nasi Padang, datang bawa ayam seember. Nah, itulah cara Allah. Jadi itu mati Terkadang gini, manusia tuh masih pakai logika untuk spiritual, untuk ibadah, untuk sedekah, masih pakai hitung-hitungan matematika. Salah. Yang benar itu kita jangan pakai akal logika manusia, jangan. Matematika Allah aja yang kita pakai. Dalilnya ada jelas di dalam Al-Qur'an. Allah yang berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai ini Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ya cukup kita meyakini, mengamalkan. Tidak perlu kita makin mikir, logika dan lain-lain, nggak perlu. Serahkan semuanya sama Allah. Orang banyak nggak tahu nih kalau saya tuh ngojek online. Kapan tahu? Saya sampai sekarang terdaftar di ojek online. Iya, kadang nge-Grab kalau ada pesanan-pesanan GoFood, antar-antar makanan, sama jualan murotal Al-Qur'an. Boleh. Gitu. Ada di sini? Iya, ada murotal. Boleh. Jualannya di depan rumah makan gratis. Ada Oh, outlet di ya. dalam rumahnya. Ayo kita lihat, boleh. Ini murotal Al-Qur'an, itu ada kaligrafi Al-Qur'an, jam dinding Al-Qur'an. Jam dinding itu bisa ngaji. Jam dinding bisa ngaji.
kaligrafi bisa ngaji. Jadi rumah kita tuh dihiasi dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi berkah. Nah, makanya karena ini jualan berkah, saya istiqomahin. Dari saya masih bujangan sampai sekarang saya jualan ini. Murotal Al-Quran. Kayak gini contohnya. Saya tempel di dinding rumah makan gratis. Ini jam bisa ngaji. Ada gambar Ka'bahnya kan, bisa ngaji. Ini juga jam. Jam kaligrafi ini bisa ngaji. Nih ya. Kita gedein suaranya. Ini ada remote. Pakai remote. Ini remote, tinggal dipencet aja volume. Nah, nanti dia akan berubah suaranya menjadi Misari Rashid, Syekh yang dari Arab Saudi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kalau teman-teman kita nih ingin beli Murotal ini caranya gimana? Ya bisa beli langsung sama saya, bisa online, gampang, terserah, bebas. Ini ada di Nomor HP aja, catat nomor HP yang ada di bawah ini. Nah, hubungin aja nomor HP yang ada di bawah ini, nanti WA saya, nanti saya kasih harganya, barangnya, bentuknya gitu. Kalau kaligrafi kayak gitu cuma 500.000 harganya, murah. Jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi mungkin bisa juga langsung menghubungi si Mas Adit. Jadi, sebenarnya itu kesempatan emas. Masjid itu kesempatan emas. Saya tuh dulu nyesel, nangis kadang. Saya sama istri tuh nangis. karena Nangis banget, ya Allah dek. Itu masjid, namanya dulu ada masjid susah mencari dana. Masjid itu susah mencari dana. Saya lagi dalam keadaan susah. Saya nggak punya duit. Saya itu berniat, ya Allah, kalau saya nih ada duit, ada rezeki, saya mau nyumbang untuk masjid itu, ya Allah. Namanya Masjid Mu'ad bin Jabal. Masjid Mu'ad bin Jabal itu belum jadi, belum selesai pembangunannya. Nah, saya tuh berniat, ya Allah, saya nih nggak punya duit. Kalau saya punya duit, saya mau banget nyumbang duit saya nih untuk masjid, untuk pembangunan masjid. Tapi Allah belum berkehendak ngasih saya rezeki. Ketika saya punya duit, saya datang ke masjid itu, masjidnya udah megah. Udah megah, udah mewah, udah selesai. Nah itu, nangis saya sama istri. Nangis bukan karena nggak punya duit. Nangis itu nggak punya kesempatan untuk nyumbang, ikut serta dalam pembangunan masjid itu. Nangis saya. Nah, jadi orang-orang yang sehari ini punya duit, nggak punya niat untuk wakaf, nggak punya duit niat untuk sedekah ngasih makan anak yatim, nggak punya niat untuk sedekah ngasih makan fakir miskin. Tunggulah nanti di alam kubur, di akhirat Allah akan tunjukkan, Allah akan perlihatkan kepada dia keutamaan orang-orang yang meninggal dalam keadaan bersedekah, dalam keadaan semasa hidupnya rajin bersedekah, semasa hidupnya rajin berwakaf, membangun baitullah, membangun rumah Allah, beramal jariah. Allah tunjukkan, demi Allah, Allah akan pasti tunjukkan. Orang-orang yang masa hidupnya pelit, na'udzubillah min zalik, pelit, nggak mau ngasih makan fakir miskin, pelit, nggak mau ngasih makan anak yatim, nggak mau bangun masjid, nggak mau bantu program sosial, nggak mau, pelit. Hidupnya persis sekali, nasibnya sama sekali kayak Korun. Si Korun itu kaya raya, tapi Allah nggak bilang gini orang semasa hidupnya kaya raya, matinya neraka jahanam, sampai langit terbelah, sampai bumi meledak, sampai hari kiamat, seterusnya selama-lamanya, kekal abadi selama-lamanya. Hartanya bukan jadi jariah, malah jadi malapetaka. Nah itu. Jadi siapa yang nyesel? Siapa yang rugi? Ya dia, bukan kita. Lah kita yang beruntung. Kita yang mau bersedekah itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tahu, saya ini masih hidup apa enggak besok. Enggak tahu. Abang juga sama. Saya enggak tahu abang ini masih hidup apa enggak. Atau sejam lagi, 2 jam lagi meninggal, enggak tahu. Enggak ada yang tahu namanya ajal. Saya itu punya teman dekat, Bang. Namanya Amer. Amer itu anaknya Kiai Haji Arifin Ilham. Amer bilang, Mas Adit, di kantong saya ada duit 1 gepok. Mas Adit ridho nggak? Maksudnya, Mer, kalau uang 1 gepok ini saya kasih ke Mas Adit, lalu Mas Adit saya perintahkan untuk bersedekah menggunakan uang 1 gepok yang ada di kantong saya ini, Mas Adit ridho nggak? Saya peluk dia. Ya Allah, Mer. Bener. Kamu ente tuh orang baik banget, Masya Allah. Saya bisikin, Mer, kalau nanti ente nggak ketemu aneh di surga, tolong cari aneh di neraka. Itu.
Nggak kuat aku. Dia dari donatur ini. meninggal, saya menjadi saksi. Nanti akan saya bersaksi, ya Allah, ini orang baik, ya Allah. Buka sedekah, ya Allah. Benar, demi Allah.